Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Al-has ala talabul ilmi. Yang mana bab ini menjelaskan bahwasanya anjuran untuk orang yang menuntut ilmu. Al-faslul awal. Pembahasan yang pertama. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh hamba sahayanya Rasulullah, yakni Anas bin Malik. Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala bersabda, jalisul ulama berkumpul dengan para alim ulama wa zahimuhum dan dekatilah mereka birukabikum dengan lutut-lutut kalian. fa innallaha yuhyil qulubal maitah Sesungguhnya Allah yang menghidupkan hati-hati yang mati biduril hikmah dengan cahayanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kama yuhyil arda seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi biwabilis sama dengan curahan air hujan dari langit. Yang mana pembahasan ini bahwasanya anjuran untuk orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan diri kepada orang yang alim. Sehingga sebagaimana kita melihat orang alim itu seakan-akan kita itu bersama Rasulullah, dan kita itu kalau memandang wajahnya orang alim itu mengingat akan Allah. Makanya kita jangan pernah bosan-bosan untuk selalu mengikut atau mendengarkan ceramah atau tausiah dari para orang-orang alim, para habaib, para ustaz, para kiai. Kita harus mendekat, kita harus berkumpul, bahwasanya dari situlah kita bisa mendekatkan diri dengan Rasulullah, bisa bermimpi Rasulullah tentang semuanya halal haram. Itu semuanya daripada pelajaran ilmunya Allah. Jadi gimana caranya kita bisa mengetahui tentang ilmunya Allah kalau tidak melalui guru-guru kita, para habaib, para kiai, para orang-orang alim yang dekat dengan Allah, para wali. Kalau kita tidak mau mendekatkan diri, maka kita akan selalu merasa gelisah, merasa sumpek. Hati kita tidak bakalan tenang. Karena kita jika kepengen mendekatkan diri kepada Allah dan ingin merasakan ketenangan hidup, makanya kita harus mendekatkan dan mendengarkan penjelasan atau tausiah yang mana para orang alim itu mengajarkan untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Gimana caranya bisa kita mendekatkan diri kepada Allah, itu yang kita harus cari. Jangan mentang-mentang kita baru tahu tentang ilmu agama sedikit hadis, baru tahu 2 hadis, langsung kita tidak mau mendekatkan diri dengan guru ini, mendekatkan diri dengan habib ini. Malah sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Malah sebaliknya kita membenci orang alim itu, membenci para habaib itu. Na'udzubillah. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu mendekat kepada orang alim supaya kita bisa mengetahui apa itu akhirat. Tidak cuma dunia yang kita cari, tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu menuntut ilmu dan mencari ilmu agama, sehingga kita bisa mengetahui dan bisa mengajarkan kepada umat-umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian apabila kalian mengajarkan Al-Quran dan mau belajar tentang Al-Quran. Makanya di sini apabila kita kepengen merasakan
yang namanya nikmat, merasakan yang namanya kayak ketenangan hati, kepengin hidup di dunia ini dengan tenang, dengan ilmu agama. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh kita untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Dengan apa? Karena apa Rasulullah menyuruh? Karena ilmu agama itu sangat-sangat afdol, sangat-sangat utama, sangat penting untuk kita bisa merasakan, bisa mengetahui, dan apabila kita ditanya oleh orang-orang yang awam, kita bisa menjawab. Dan dari ilmu agama itulah bakalan orang-orang yang tidak tahu maka menjadi tahu. Dan semoga dari orang-orang yang kita ajarkan, mereka akan menambah pengetahuan, menambah pengalaman, sehingga mereka mau mengetahui atau mendalami Islam. Sebenarnya diajarkan di sini tentang ilmu, yang mana ilmu itu bukan ilmu sembarangan, bukan ilmu yang menjauhkan dari Allah, yang menjauhkan dari Nabi Muhammad, dan yang mana merusakkan diri sendiri, dan yang mana ilmu itu menjauhkan kita dari duriyah Rasulullah. Bukan itu. Itu adalah ilmu yang jelek, yang na'udzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhi oleh Allah. Dan ilmu yang bagus, yang hasanah, yang mulia adalah ilmu yang mana kita diajarkan oleh para orang alim itu, cara kita mencintai Rasulullah, cara bermimpi Rasulullah, cara mencintai ahlul bait Rasulullah itu. Dan selalu di pikiran dan di hati kita selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan akhirat, tidak dunia. Dunia itu disimpan di tangan, bukan disimpan di hati. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, jadikanlah hati ini adalah untuk selalu nikmat akan agama, nikmat akan Islam, nikmat akan kenikmatan yang Engkau berikan ya Allah. Makanya kita di sini ini dianjurkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama untuk selalu mencari orang alim, mencari ulama, atau mencari habaib, ustaz yang mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang banyak ustaz-ustaz atau habaib atau kiai atau gus yang mana setelah dia udah terkenal, udah viral, malah dia menjelek-menjelekan Habib. Malah gimana caranya orang-orang muslim itu untuk menjauhkan duriyah Rasulullah itu, na'udzubillah. Kita jangan sampai seperti itu. Dan di sini diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu mencintai ahlul bait Rasulullah. Paham sampai di sini? Ba'du. Al-faslu tsani. Pembahasan yang kedua, Li ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan, ta'allam, belajarlah. falaysa al-mar'u yuladu 'alima. Karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Wa laysa ahu ilm. Tidaklah seseorang itu bisa memiliki ilmu Kaman huwa jahil. itu sama seperti orang yang bodoh. Maksudnya di sini diajarkan oleh para ulama bahwasanya menuntut ilmu lah. Karena menuntut ilmu dan mengetahui tentang ilmu, kita tidak sama seperti orang yang bodoh. Orang yang bodoh di sini adalah orang yang tidak mengetahui ilmu, atau orang yang baru mengetahui ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu yang ia tahu. Itu orang yang jahil. Karena mengapa di dalam kitab Suratul Zubat mengatakan fa'alimun bi ilmin la ya'mala mu'adzabun min qabli ubadin wazad. Para orang alim itu banyak, orang alim itu luas.
Di seluruh dunia pasti ada orang alim. Tapi yang mengamalkan ilmunya itu sedikit. Siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum orang yang menyembah berhala. Maka sangat susah jadi orang alim, tidak gampang menjadi orang alim itu. Kita tuh harus mendalami tentang yang mana diajarkan oleh Rasulullah, rendah diri dan tidak sombong, harus sopan sama orang, berakhlakul karimah. Karena mengapa guru Al-Fakir pernah mengatakan bahwasanya tidak berguna kalian memiliki ilmu yang banyak sampai kalian mondok di luar negeri atau belajar dimanapun, tapi tidak punya yang namanya akhlakul karimah. Karena mengapa guru Al-Fakir Abuya almarhum Al-Habib Hasan Muhammad Baharun tidak bosan-bosan mengajarkan kepada para santri-santrinya untuk selalu berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah. Abuya mengajarkan kepada santri-santrinya tidak tentang ilmu semua, tapi tentang akhlak. Yang penting itu akhlak. Jika kita tidak memiliki akhlak, maka tidak akan pernah dihormati sama orang. Kalau kita kepingin dihormati sama orang, yang pertama kali kita harus terapkan di dalam diri kita adalah akhlak. Apalagi kita sesama orang-orang Madura. Dan orang Madura itu mayoritas berpegang teguh dalam satu. Yang pertama adalah akhlakul karimah. Akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang yang lebih tua, akhlak kepada orang yang lebih muda. Tidak cuman orang atau makhluk aja, sampai diajarkan untuk kita selalu berakhlak dengan hewan. Dengan hewan juga kita harus berakhlak. Karena mengapa kita tidak tahu kita ini lebih mulia atau hewan itu yang lebih mulia. Dan kita tidak tahu diri kita sendiri yang lebih buruk atau hewan itu yang lebih buruk. Tidak ada yang tahu. Karena mengapa? Karena kita tuh tidak bakalan mengerti kepada diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang hawa nafsu itu mengajarkan kita untuk kayak kita dipuji langsung kayak, oh Masya Allah. Dibilang Masya Allah itu hati itu merasa sombong. Itu yang kita perangi, itu yang kita jauhi. Jangan sampai kita tuh merasa bahwasanya kita lebih baik dari orang ini. Dan diajarkan oleh Ustaz Segap itu selalu mengatakan kepada santri-santrinya, jadilah orang yang paling rendahnya manusia, rendahnya makhluk, orang yang mana di posisi paling nol, seakan-akan dia itu adalah orang yang lebih hina daripada semua makhluk ciptaannya Allah. Maka susah seperti itu. Kita mendalami tentang hati itu sangat-sangat susah. Makanya kita diajarkan di sini untuk selalu berakhlakul karimah yang pertama. Yang kedua, kita harus mendalami ilmu sehingga kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh orang. Apabila kita tidak mengetahui ilmu, maka orang akan membodoh-bodohi kita. Makanya kita harus mendalami ilmu dan mendalami yang namanya kolbu. Kita harus mendalami hati, bersihkan hati. Gimana caranya hati ini selalu mendekatkan diri kepada Rasulullah, selalu ingin bermimpi Rasulullah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak gampang. Kita harus mempelajari itu semua dengan ilmu, dengan kita berkumpul kepada orang alim. Maka kita secara tidak langsung, apabila kita melihat orang alim, yang mana orang alim itu
wajahnya sangat bercahaya atau beliau itu sangat bersih hatinya. Maka apabila kita melihat wajah beliau, maka kita seakan-akan kayak mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingin bermunajat, berzikir kepada Allah. Dengan pelajaran seperti ini, kita ambil inti-intinya saja. Kita ambil yang mana jika baik untuk kalian itu diambil, jika salah maka itu buang. Jangan pernah bersangka buruk dengan orang. Selalulah usnuzon, bersangka baik dengan orang. Apalagi kita harus wajib bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dikasih musibah, jangan pernah kita yang namanya kayak Allah ini tidak sayang ya, Allah ini tidak rahmat, Allah ini gini-gini. Jangan seperti itu. Kita harus mensyukuri apapun itu pemberian dari Allah. Karena pasti Allah itu akan memberikan kebahagiaan nanti ketika kamu sudah merasakan yang namanya ujian dari Allah. Pasti kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang Allah simpan nanti untuk suatu saat nanti. Pasti Allah akan beri itu. Mau itu beri di dunia atau di akhirat. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga dengan pelajaran ini kita bisa ambil pelajaran atau contoh untuk selalu gimana caranya berkumpul kepada orang alim, ingin mendengarkan tausiah orang alim, dan selalu mencintai para habaib, mencintai zuriyah Nabi. Mau Habib itu orang alim, mau Habib itu orang biasa, tapi kita tetap mencintai orang alim itu. Jangan sampai membeda-bedakan, oh ini orang alim, oh ini Habib yang pintar, oh ini Habib yang kurang pintar. Itu jangan sampai, sama rata kan. Sampai di sini semoga pelajaran atau ilmu yang sedikit ini yang dari Al-Faqih bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan kita sama-sama berdoa semoga Allah selalu memanjangkan umur kita, selalu memberikan sehat walafiat dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.